Baik, selamat pagi, siang, sore, maupun malam bagi yang menonton. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ivana Eugenia Setiawan dengan NIM 2204642 dari kelas keperawatan 1B, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya akan membahas mengenai salah satu mitos yang ada di Indonesia, di masyarakat Indonesia, yaitu mitos telapak tangan yang berkeringat pasti karena penyakit jantung. Nah, sebelumnya apa aja sih yang bakalan kita bahas? Nah, sebelumnya yang pertama kali kita akan bahas yaitu yang pertama adalah mitosnya, yang kedua adalah pengertiannya, yang ketiga adalah hiperhidrosis, yang keempat adalah kategori dari hiperhidrosis, yang kelima adalah treatment dari hiperhidrosis, dan keenam adalah kesimpulannya. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai mitosnya dulu. Menurut WHO, penyakit jantung adalah salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan di dunia ini. Karena hal inilah masyarakat agak was-was dengan penyakit jantung ini. Nah, karena kurangnya edukasi pada masyarakat, maka beberapa ciri-ciri ini dianggap pasti oleh masyarakat. Nah, salah satunya adalah tangan yang berkeringat adalah pertanda orang yang mengalami penyakit jantung. Nah, sebenarnya hal ini bisa dibilang salah ya. Mungkin kurang tepat karena tidak semua orang yang tangannya cepat berkeringat itu pasti berpenyakit jantung. Sebelumnya, kita akan bahas mengenai apa sih lemah jantung itu. Nah, lemah jantung atau kardiomiopati adalah penyakit jantung atau kelainan pada otot jantung seperti melemah, menebal, bahkan merenggang yang bisa berpengaruh pada struktur jantung ini. Nah, kardiomiopati ini sendiri memiliki tiga jenis. Yang pertama adalah kardiomiopati dilatasi, yang kedua adalah kardiomiopati hipertrofi, dan yang ketiga adalah kardiomiopati restriktif. Nah, yang pertama itu apa itu kardiomiopati dilatasi? Kardiomiopati dilatasi adalah jantung membesar namun menyebabkan otot jantung menipis. Lalu yang kedua adalah kardiomiopati hipertrofi. Nah, ini adalah adanya penambahan lemak pada otot sehingga. Dan sedangkan yang terakhir ada kardiomiopati restriktif adalah jaringan otot ini berganti dengan jaringan lain sehingga kemampuan memompa jantung ini berkurang. Nah, biasanya ciri-ciri dari kardiomiopati ini adalah sakit pada dada, denyut jantung yang tidak berirama, jantung berdebar-debar sehingga adanya keringat dingin dan keinginan untuk muntah. Nah, penyebab dari kardiomiopati ini ada beberapa ya, bisa saja karena genetik atau kebiasaan yang salah seperti minum minuman beralkohol. Namun untuk pastinya saat ini itu belum ada jawabannya ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hiperhidrosis. Hiperhidrosis itu apa sih? Hiperhidrosis itu eh, adanya keleb hiperhidrosis itu adalah keadaan berkeringat secara berlebihan pada beberapa bagian tubuh, misalkan wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Kata hiperhidrosis ini dari kata hyper yang artinya berlebihan dan hidrosis atau hidron yang artinya keringat. Nah, keringat ini kan memang salah satu fungsinya itu menjaga suhu tubuh agar tetap di suhu yang normal. Namun bila berlebihan juga bisa dibilang tidak baik. Sebenarnya hiperhidrosis ini kalau tidak ada penyakit lainnya itu tidak berbahaya, tapi bisa saja mengganggu kehidupan sehari-hari manusia. Nah, hiperhidrosis ini sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama itu hiperhidrosis primer dan yang kedua adalah hiperhidrosis sekunder. Untuk hiperhidrosis primer itu kondisi tubuh yang mengeluarkan banyak keringat namun tidak disebabkan oleh kondisi medis tertentu. Sedangkan untuk hiperhidrosis sekunder ini
kondisi tubuh yang mengeluarkan banyak keringat yang disebabkan oleh pengobatan dan sehingga menyebabkan adanya gangguan sistemik. Jadi untuk yang primer itu bisa saja karena genetik dan yang kedua itu karena obat-obat yang diminum oleh orang tersebut. Nah, hiperhidrosis ini ciri-cirinya apa aja sih yang bisa termasuk ke dalam hiperhidrosis? Yang pertama itu orang akan merasa berkeringat secara berlebihan selama 6 bulan atau lebih. Lalu yang kedua itu terjadi pada area khusus seperti muka, telapak tangan, ketiak, dan juga telapak kaki. Nah, biasanya hiperhidrosis ini dirasakan atau dialami oleh bisa dari dewasa umur 25 tahun ke bawah. Oh ya, hiperhidrosis ini sebenarnya bisa dialami oleh semua orang ya, semua umur. Bisa dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan hingga lansia. Nah, hiperhidrosis ini bisa saja genetik, sehingga ada anggota keluarga lain yang mengalami hiperhidrosis ini juga. Nah, keringat yang berlebih atau hiperhidrosis ini pastinya dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari manusia. Seperti misalkan saat memegang kertas, kertas itu menjadi agak basah, sehingga misalkan saja ada tulisan yang ada di kertas itu menjadi ngeblur, buram. Nah, untuk yang keenam ini, minum obat yang mengandung kandungan tertentu ini bisa saja untuk hiperhidrosis yang sekunder tadi, yang karena obat-obatan. Oke, tadi kan sudah membahas mengenai ciri-ciri dari hiperhidrosis ya. Sekarang bagaimana sih cara agar hiperhidrosis ini tidak mengganggu kehidupan sehari-hari? Yang pertama ini, kita bisa minum obat antikoligernik. Nah, contoh obat antikoligernik ini seperti oksibutinin yang berukuran 5 hingga 10 mg. Nah, yang kedua ini kita bisa pakai antiperspiran sebelum tidur. Lalu bila mungkin untuk ini kita juga bisa melakukan botox agar menghambat kerja saraf keringat. Selain botox, kita juga bisa melakukan kuret atau sedot lemak kelenjar keringat agar membuang kelenjar keringat yang berlebihan itu sehingga keringat tidak terproduksi terlalu banyak. Nah, selain melakukan itu, kita juga harus tetap menjaga makanan dan minuman yang menyebabkan badan kita cepat panas. Misalkan minuman alkohol, kafein, dan juga makanan pedas. Selain treatment-treatment yang di sini tercantum, kita juga bisa mandi setiap hari agar eh, tidak ada keringat yang menempel di tubuh kita. Baik dari paparan yang saya jelaskan dari tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau tangan yang mudah berkeringat adalah kondisi tubuh yang dinamakan hiperhidrosis dan bisa berhubungan dengan penyakit jantung. Jadi hiperhidrosis ini kan tidak berbahaya kan tadi seperti yang saya sebutkan, bila tidak disertai dengan penyakit lainnya. Kondisi ini bisa saja mempengaruhi aktivitas sehari-hari manusia. Karena itu, agar tidak mengganggu kehidupan aktivitas sehari-hari, hal-hal yang bisa dilakukan adalah mandi setiap hari, memakai pakaian menyerap keringat, lalu minum obat antikolinergik, memakai antiperspiran, bahkan mengurat atau membuang lemak pada kelenjar keringat. Selain itu juga kita harus uh, menjaga makanan yang akan kita makan dan minum. Baik, sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau informasi yang kurang. Sekian dari saya. Terima kasih.